Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh bersyukur lagi malam hari ini, kita boleh beribadah bersama-sama. Sepanjang minggu yang sudah berjalan, Tuhan sudah menyertai dan kita boleh beribadah pada malam hari ini. Atas nama Gembala, Ibu Gembala, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Selamat kita beribadah, baik JPA maupun ada tamu-tamu yang boleh beribadah pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat datang. Dan sebelum kita beribadah, mari kita akan berdoa. Kami naikkan syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Keberadaan kami cuma karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah malam hari ini, kami percaya itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Sehingga layaklah kami boleh datang beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup ini, karena kami percaya kalau kami masih ada, itu semua karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar kiranya dalam ibadah ini hanya tertuju kepada Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang boleh mengambil bagian, biar kiranya mereka hanya mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Bahkan bersama-sama kami umat-umat Tuhan, ada pujian dan penyembahan yang naik kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh kembali dan kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala intervensi kuasa-kuasa kegelapan telah dihalaukan di tempat ini, sehingga kami semua ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami buka ibadah minggu malam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan pada worship leader Bapak Redi Tiwo. Shalom JPA. Selamat malam. Selamat datang bagi kita semua yang hadir malam hari ini. Saat ini kita akan segera memulaikan ibadah raya yang kedua di malam hari ini. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar kita datang malam hari ini dengan segenap hati kita, datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang kita akan banggakan, karena semua hanya karena anugerah Tuhan. Yang rindu malam hari ini merasakan dan menikmati lebih dalam lagi anugerah Tuhan, kuasa Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bolehkah kita bertepuk tangan malam hari ini? Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami di malam hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sungguh kuasa Tuhan besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Sungguh kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau terbesar, Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Yesus Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Oh, kuasa-Mu Tuhan, Kau terbesar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan bahwa ku percaya, oh, Kau bekerja, amin, mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya, oh, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Lagi katakan, kuasa-Mu terbesar. Oh, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Sungguh kasih Tuhan tak terlambat bagi kita, amin. Karena Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sekali lagi baru bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita memuji Tuhan, berikan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Oh, amin. Oh, 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 oh. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dia Raja, oh Dia Tuhanlah. Amin. Masku dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertatap Kau Tuhan Raja. Oh, haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin. Oh, oh, oh. Sebab hanya Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama nyatakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang, amin. Oh, seluruh semesta
semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu. Kekal masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara. Berkata kau Tuhan Raja. Oh, haleluya, haleluya. Kau Raja yang berkuasa, haleluya. Aja bilang kau Tuhan malam hari ini. Amin, amin. Sungguh kau ajaib Tuhan, tak tertandingi kuasamu Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran, tak terbayang kebesaran, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan berkata, yeah. Kau sumber menanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia. Oh, tak terbayang kebesaran, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, yeah. Segenap jiwa dan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya ditinggikan. Yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami Tuhan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sama. Oh, 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 Yesus Kau Raja mulia. Oh, Yesus, Raja mulia. Kau Raja, Raja mulia. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kuasanya sungguh besar dalam kehidupan kita malam hari ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, percayalah bahwa Dia Allah yang besar, sanggup memulihkan saudara malam hari ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, oh. Terima kasih Yesus. Oh, oh, Tuhan Yesus. Oh, oh. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada Di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku Dalam genggaman-Mu. kami katakan malam hari ini Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenai imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima kemenangan darimu Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang Amin. berjanji setia, Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku ku terima sekarang oh aku punya Tuhan yang besar, amin, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Oh, ku terima, aku punya Tuhan yang dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima kemenangan darimu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu nyata bagi kami. Dengan iman kami katakan Kau besar Tuhan, Kau ajaib,
gentar karena kami punya Allah yang besar Tuhan. Oh, Kau raja di atas segala raja. Makasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya kuasa. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa kekal dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami. Engkau mewakili setiap kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu lewat pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap pemberian umat-umatmu. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha. Apapun yang dikerjakan jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Memberkati setiap para pelayan. Kiranya Tuhan mereka dapat mempersiapkan, dapat melayani Tuhan dengan yang terbaik pada malam hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami akan memberikan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Persembahan akan dijalankan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu pujian. Hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak bukan Tuhan. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk dirimu Kau tebus, kasih menyelamatkanku.
Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri malam hari. Tuh, kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Kasih-Mu Tuhan, sungguh kasih-Mu besar. Kami nikmati Tuhan. Kasih-Mu bebaskan kami, lepaskan dari segala belenggu dosa. Haleluya. Oh, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat salib-Nya. Amin. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin.
Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh, ingat kasih-Nya yang membuat hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Tak dapat kami hitung, tak dapat kami jumlahkan, serta tak dapat kami balas betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami menjadi pewaris dari kerajaan Allah. Semua membuktikan semua cuma karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh ada di hadirat Tuhan. Kami percaya sorga dipenuhi dengan penyembahan kami umat-umat Tuhan. Dan waktunya sorga akan melepaskan berkat-berkat ilahi lewat kebenaran firman yang akan diperdengarkan bagi kami. Izinkan kami mengalami-Mu Tuhan. Izinkan kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Lewat kekuatan kuasa firman kami semua diberkati, kami semua dilawat oleh Tuhan. Pakai hamba menjadi saluran berkat firman. Intervensi setan sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kami dengar firman dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita dan lebih dari pemenang katakan haleluya. Sekali lagi yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Oke, kita ada dalam serial pengajaran ibadah raya kedua, dekat dengan Allah. Katakan bersama, dekat dengan Allah. Sekali lagi 2, 3. Kita ada pada minggu yang keempat dari pengajaran firman Tuhan. Malam ini izinkan kita belajar beberapa hal penting dalam penyataan Tuhan dari apa yang tercatat dalam firman. Markus patsalnya yang ke-10. Bukalah bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Markus patsalnya yang ke-10. Kita mulai akan membaca ayatnya yang ke-13 dan hingga ayatnya yang ke-16. Markus 10 mulai ayat 13 hingga ayat 16. Berbalas-balasan membacakan beberapa buah ayat dalam Markus pasal 10 ayat 13 ini. Saya akan memulai ayat 13 firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Katakan amin. Tuhan memberkati kita manakala kita membaca, merenungkan serta melakukan firman itu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Izinkan dari peristiwa yang terjadi pada Markus pasal 10, manakala orang-orang membawa
anak-anak kecil kepada Yesus untuk Yesus memberkati mereka akan menjadi dasar dari tema dekat dengan Allah. Dari ayat-ayat ini tergambar dengan begitu jelas bagaimana ada satu kerinduan yang kuat dari begitu banyak orang untuk mereka datang dan mendekat kepada Yesus. Tergambar dari bagaimana sekian banyak orang, bahkan bukan hanya diri mereka saja, plus membawa anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Sekali lagi dari catatan firman ini menggambarkan dengan jelas ada satu kerinduan yang sangat kuat dari begitu banyak orang untuk datang dekat kepada Tuhan. Tentu ada banyak faktor yang jikalau kita coba memahami tentang manakala mereka datang mendekat kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-16 bagian akhir, minimal mereka tahu bagian ini. Apa itu? Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Minimal orang-orang tua ini tahu kalau mereka datang dekat kepada Tuhan, maka anak-anak mereka itu diberkati. Minimal mindset itu ada, pastilah. Itu kan secara psikologi gambaran umum akan seperti itu. Bahwa mereka datang kepada Yesus dengan harapan untuk mereka menikmati berkat, kita tentu tidak bisa salahkan. Tetapi yang minimal yang perlu kita pahami bahwa ada upaya dari begitu banyaknya orang untuk mereka datang mendekat kepada Tuhan. Jangan dulu kita melihat tentang hal itu pada orang tua, tapi ada langkah iman yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dengan banyak hal, dengan banyak hambatan dan sekian banyak alasan yang bahkan mungkin untuk dapat menghalangi datangnya mereka dari orang-orang ini kepada Yesus. Tetapi semuanya itu dilewati untuk mereka datang mendekat kepada Tuhan. Itu poin yang jangan dulu kita lepaskan untuk membangun sebuah pengertian dari peristiwa yang terjadi pada bacaan firman di malam ini. Orang-orang banyak ini mereka bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi bersama dengan anak-anak mereka untuk datang mendekat kepada Tuhan. Apakah di dalamnya ada motivasi-motivasi yang berharap sesuatu daripada Yesus? Ayat sekali lagi ayat 16 membuktikan itu. Tetapi minimal yang kita lihat, orang-orang itu datang membawa anak-anak. Mereka berupaya, berusaha untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Halangan itu ada, berbagai hal itu ada, tetapi yang perlu kita ambil pada pemaknaan ilahinya adalah mereka datang dan mendekat kepada Tuhan. Itu poin penting yang dapatlah kita perhatikan. Tapi izinkan untuk kita melihat dua hal penting malam ini, berangkat dari peristiwa yang terjadi pada peristiwa Yesus memberkati anak-anak. Lihat ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Perhatikan, Yesus berkata begini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dimulai dengan Yesus atau Alkitab mencatat ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Katakan bersama, ia marah. Lalu muncul kalimat, saya mencoba mendramatisir peristiwa ini saudara. Kira-kira kalimat Yesus yang dalam posisi lagi marah lalu mengucapkan kalimat ini kira-kira bagaimana itu? Pak Roy, coba Pak Roy kasih ilustrasi dulu kok. Ucapkan biarkan anak-anak itu datang kepadaku, tapi dalam posisi yang lagi marah. Berdiri kong menghadap ke, kapan lagi saya mau suruh sekretaris jemaat selain di khotbah-khotbah begini. Lihat guru sekolah minggu, lihat. Ini punggawa guru sekolah minggu mau mengajar. Itu Yesus dari Tonsea. Itu versi Yesus laki-laki. Sekarang versi Yesus kalau perempuan. Siapa yang mau apa ini? Etik Jo. Kira-kira bagaimana kalau, atau Ibu Alce Jo? Coba Alce. Oh Ceni kata, dari request. Ibu Ceni. Jangan marah tuh di sebelah. Selesai itu cerita itu. Maksud saya begini saudara. Tidak mungkin Yesus dalam posisi marah lalu berkata begini, biarkan anak-anak itu datang. Nah, dia lagi marah saudara. Dia lagi marah. Ini orang-orang yang mau datang pada Yesus dihalangi oleh murid-murid. Lalu reaksi Yesus Alkitab katakan ia marah. Kira-kira ya begitu seperti tadi. Biarkan anak-anak itu datang. Yesus sedang memarahi murid-murid. Dari peristiwa itu saya menangkap begini saudara. Yesus menganalogikan orang-orang yang mau datang mendekat kepada Tuhan, lihat anak-anak itu gitu. Seperti Yesus mau menunjukkan bahwa orang-orang yang datang mendekat kepada Tuhan, minimal mereka memiliki karakteristik seperti anak-anak. Yesus begitu marah ketika orang murid-murid melarang untuk anak-anak ini datang mendekat kepada Yesus. Artinya Yesus memberi perhatian tentang orang-orang yang mendekat kepadanya, tetapi dia punya dimensi anak-anak itu. Nah sekarang apa yang hendak Yesus angkat dari mendekat kepada Yesus seperti anak-anak itu? Sekali lagi, konteksnya adalah orang atau anak-anak itu sedang mendekat kepada Yesus, tetapi murid-murid memarahi. Yesus marah. Yesus marah. Biarkan mereka datang mendekat kepadaku. Artinya ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh orang percaya tentang bagaimana membangun hubungan atau membangun kedekatan kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan seperti anak-anak itu. Dua hal penting hendak kita perhatikan pada apa yang terjadi dalam catatan firman berangkat dari peristiwa Yesus marah kepada murid-murid oleh karena anak-anak yang hendak mendekat kepada Yesus
yang dihalang-halang oleh murid-muridnya. Pertama saudara, yang saya perhatikan begini. Ada hal yang sangat prinsip yang menyebabkan anak-anak itu menjadi prototipe dari bagaimana kita orang percaya datang dekat kepada Allah. Secara umum yang dapatlah kita perhatikan dari anak-anak, dari sekian banyak hal yang dapatlah kita pahami dan dapatlah kita maknai. Pertama, ketulusan. Katakan bersama, ketulusan. Anak-anak yang tatkala mereka membangun sebuah hubungan untuk mendekat kepada Tuhan, tidak ada motivasi yang lain. Mereka itu benar-benar tulus. Guru-guru sekolah minggu, kalau Anda perhatikan tentang anak-anak yang datang di ibadah sekolah minggu, dorongnya tidak ada tujuan yang lain. Memang dorong cuma tahu datang ibadah, gitu aja. Bedakan dengan kita orang tua yang telah terkontaminasi dengan banyak hal. Beda. Kita orang tua yang kadangkala telah dicemari perasaan, pikiran, kehendak, hasrat, kadangkala telah dicemari dengan banyak hal. Tapi anak-anak tidak. Anak-anak tatkala mereka dekat atau mendekat kepada Tuhan, mereka membangun sebuah kekuatan rohani yang namanya ketulusan. Hati yang tulus. Itu sebabnya kenapa Yesus marah ketika murid-murid mencoba menghalang-halangi untuk anak-anak ini datang mendekat kepada Yesus. Karena Yesus mengerti tatkala anak-anak ini datang, mereka tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain selain ketulusan itu. Kiranya waktu kita datang mendekat kepada Tuhan, kita akan bersikap seperti anak-anak. Dengan hati yang tuluslah kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak marah murid-murid karena menghalang? Ini kan anak-anak yang masih kecil. Ayat berapa itu yang berkata mereka anak-anak? Ayat 15 berkata. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ini kan anak-anak kecil yang dibawa oleh orang-orang tua. Tidak mungkin mereka datang sendiri. Kenapa Yesus tidak marah kepada murid-murid? Karena menghalangi ini orang-orang tua yang datang bawa anak-anak. Kenapa Yesus marah kepada murid-murid soal anak-anak? Harusnya kan Yesus marah kepada murid-murid karena menghalangi ini orang-orang tua yang membawa anak-anak. Tapi Yesus berfokus pada anak-anak. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kenapa Yesus tidak tonjolkan orang tua yang berusaha, berjeli lelah. Mereka yang bawa anak-anak. Bukan anak-anak datang sendiri, bukan. Anak-anak itu dibawa, dipersiapkan oleh orang tua. Tapi kenapa Yesus tidak marah murid-murid karena menghalangi ini orang-orang tua? Kenapa Yesus marah kepada murid-murid soal anak-anak? Itu yang saya maksudkan. Yesus mau bicara kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman, mendekat kepada Allah seperti anak-anak itu. Dengan ketulusan hati. Itu yang Yesus sempat kecam kepada orang-orang Yahudi dalam tradisi keagamaan mereka. Percuma kamu beribadah kepadaku.
Kenapa? Karena kadangkala kita ada di ibadah, tapi kadangkala ketulusan itu tidak ada. Minimal akan terlihat dari dua hal tatkala kita bicara tentang ketulusan itu. Minimal akan terlihat pada motivasi. Minimal akan terlihat di sana. Waktu kita datang mendekat kepada Tuhan dengan ketulusan, dia akan terlihat di motivasi. Motivasinya apa? Sekali lagi, kenapa Yesus kecam murid-murid soal anak-anak? Bukan orang tua. Orang tua kan punya motivasi itu. Bawa anak-anak supaya kalau boleh anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak tidak pernah berpikir begitu. Orang tua yang berpikir itu. Anak-anak taunya datang aja. Tapi orang tua yang mulai membangun mindset di pikiran mereka waktu mereka datang. Bawa pada Yesus supaya kalau boleh anak saya menjadi idola, menjadi bintang kelas, menjadi begini, menjadi begini. Ketulusan itu akan terlihat di motivasi. Ketika kita datang dekat kepada Tuhan dengan ketulusan hati, sekali lagi akan terlihat di motivasi. Kiranya setiap kali kita datang dalam persekutuan ibadah, setiap kali kita datang mau mendekat kepada Tuhan, motivasi kita satu, menyenangkanmu, senangkanmu, sama-sama. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Gagal tatkala kita mendekat kepada Tuhan, manakala ketulusan itu dia hilang. Sekali lagi, ketulusan untuk datang mendekat kepada Tuhan, minimal dia akan tergambar dari motivasi. Motivasi kita satu, menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Kita perlu membangun itu, saudara. Perlu. Untuk semua kita, mulai dari saya sebagai gembala sampai kepada seluruh jemaat, kita perlu membangun satu motivasi yang benar waktu kita mau mendekat kepada Allah. Jangan sampai motivasi kita salah. Coba kita cek dalam contoh yang sederhana. Manakala ibadah keluarga, ucapan syukur ulang tahun di keluarga A, hari Rabu ada ibadah ucapan syukur jam 5 sore, ulang tahun dari Ibu Lia Kambei Frederick. Ibadah ulang tahun ucapan syukur jam 5 sore. Oke? Saudara dengar pengumuman itu? Bukan Rabu besok, saudara, bukan. Ini contoh. Saudara datang dalam ibadah. Pertanyaan jadi begini, motivasi datang di ibadah apa? Sangat sulit untuk kita memilah tentang ketulusan hati. Semakin sulit. Beda dengan anak-anak waktu datang. Tujuannya sama, tempat tujuannya sama, tapi motivasi akan jadi berbeda. Kalau kita nak pergi nak enak pas seseliak no. Nanti mau baku dapat hari Kamis, nanti dia mau tanya, siapa nak dapat lihat tuh tadi malam.
Motivasi kita pada akhirnya kita datang karena tidak enak pada tuan rumah. Ya toh? Apalagi itu contoh sederhana tentang bagaimana kita perlu membangun motivasi yang benar. Amin saudara. Malam ini adalah doa kita bersama Tuhan. Yang ada motivasi lain Tuhan. Cuma datang ingin menyenangkan Tuhan. Saya ingin menikmati Tuhan. Saya rindu mengalami Tuhan. Katakan amin. Bangun motivasi dalam sebuah ketulusan. Mendekat kepada Allah seperti anak-anak. Mereka membangun sebuah kedekatan dalam ketulusan. Pertama saudara, ketulusan itu akan terlihat di motivasi. Pertama akan terlihat di motivasi. Sekali lagi torang semua masih terus belajar. Belum ada yang sempurna dari antara kita. Torang semua perlu membangun motivasi ini benar. Motivasi kita benar. Amin saudara. Kiranya kita akan membangun motivasi itu. Berangkat dari ketulusan. Kedua, selain dari ketulusan itu akan terlihat pada motivasi. Kedua, ketulusan itu akan terlihat di tujuan. Tujuannya apa? Kalau kita datang dekat kepada Tuhan, tujuannya lebih karena mujizat. Ini repot saudara. Ada berapa banyak orang yang gagal, bahkan berani tinggalkan Tuhan. Karena selama mengiring Tuhan, mereka membangun dekat dengan Allah, tujuannya mujizat. Waktu mereka tidak lihat mujizat, kecewa, mundur, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Dari awal tujuan mereka sudah mujizat. Sekali lagi, dari awal tujuannya sudah karena mujizat. Kekecewaan itu terjadi oleh karena sesuatu yang diharapkan tak terjadi. Saudara akan menyalahkan ibadah-ibadahmu. Saudara akan menyalahkan gerejamu. Saudara akan menyalahkan gembala dan pendetamu. Manakala yang engkau harapkan itu tidak terjadi. Kenapa? Kitanya yang tidak tulus. Tujuannya kita datang di gereja adalah mujizat. Enggak, saya percaya saya ada persoalan, tapi saya percaya di rumah Tuhan saya akan alami mujizat. Benar saudara, saya percaya mujizat itu pun masih ada. Katakan amin. Saya percaya pertolongan itu tetap ada, katakan amin. Saya percaya kuasa dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, katakan amin. Kalau orang lain dia tolong, saya juga pasti dia tolong, katakan amin. Tetapi tujuannya bukan itu. Kiranya waktu kita datang dekat kepada Allah, itu yang saya katakan tadi. Bangun dalam sebuah ketulusan. Ketulusan itu akan tergambar pada dua hal tadi. Pertama, motivasi. Yang kedua, ketulusan itu akan terlihat di tujuan. Tujuan kita waktu kita dekat dengan Allah. Sekali lagi, mujizat itu adalah sesuatu yang Tuhan dapat buat. Tapi saya datang bukan karena mujizat. Saya mau datang di gereja bukan karena berharap mujizat itu terjadi. Tapi saya datang mendekat kepada Tuhan karena saya mau mengalami persekutuan yang semakin dalam dengan Tuhan. Karena kalau kita datang oleh karena mujizat, sekali lagi waktu itu tidak dialami, itu tidak terjadi.
Kita kecewa, kita bisa salahkan. Bahkan yang paling parah bisa salahkan Tuhan. Ketika kita berdoa dan doa-doa itu tak terjawab, kita bisa salahkan Tuhan. Percuma saya berdoa. Kenapa? Karena tujuan berdoa sudah salah. Tujuan berdoa dibalik dari doa ada mujizat. Benar saudara, saya percaya dibalik dari doa ada mujizat. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuan kita berdoa adalah saya semakin serupa dengan Kristus. Tujuan saya berdoa saya semakin intim dengan Tuhan. Mujizat itu akan mengiringi kita. Tapi kalau kita berdoa karena mujizat, saudara tidak lihat mujizat, saudara akan berkata begini, percuma saya berdoa. Dekat kepada Allah seperti anak-anak. Ketulusan. Pertama motivasi. Tuhan akan lihat motivasi kita. Yang kedua, tujuan. Apa nganapi tujuan datang dekat-dekat. Orang datang kepada Tuhan, mau dekat kepada Tuhan, orang sedang tujuannya apa? Cari tangan Tuhan atau cari hati Tuhan. Itu tujuan. Saudara datang malam ini tujuannya apa? Mencari tangan Tuhan yang di dalamnya ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan. Atau saudara cari hati Tuhan, di sana ada kerinduan, di sana ada hasrat Tuhan. Saya berdoa kiranya tujuan kita bukan datang cari tangan Tuhan, tapi cari hati Tuhan. Kalau saudara temukan hati Tuhan, tangan Tuhan akan bergerak untukmu. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Sekali lagi kalau saudara cari hati Tuhan, tangan Tuhan itu akan bergerak. Tapi kalau kita cari tangan Tuhan, belum tentu tangan itu dia akan terbuka bagi kita. Belum tentu. Tapi kalau kita mendekat, kita mau mencari hati Tuhan, saya percaya tangannya itu akan bergerak bagi kita. Tadi pagi saya katakan begini, orang-orang banyak tatkala datang mendekat kepada Yesus, mereka datang dengan semua masalah, tapi mereka lompati semuanya itu. Yang penting mereka datang cari Yesus. Tadi pagi saya katakan, jangan tinggalkan Yesus cuma karena masalah. Tapi biar kiranya kita tinggalkan masalah demi Yesus. Amin saudara. Ada terlalu banyak orang berani tinggalkan Yesus cuma karena masalah. Tapi JPA dengar, tinggalkan masalah demi Yesus. Itu tujuan kita. Semua orang punya masalah, semua kita punya masalah. Tapi mari kita ambil langkah iman. Saya berani tinggalkan masalah demi Yesus. Bukan karena mujizat tujuan kita, tapi biar kiranya kita mau mendekat kepada Dia, mencari hatinya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Ketulusan itu muncul pada anak-anak. Mereka mendekat tanpa embel-embel, tanpa embel-embel. Motivasi mereka jelas, tujuan mereka jelas. Hampir jarang saudara kalau orang jadi ikuti ini anak-anak di sekolah minggu yang umur 5 tahun, 6 tahun. Pulang dari sekolah minggu kong dorang bercerita begini. Tadi tuh ibadah Kamis ceria, itu orang petamang cuma kasih gula-gula. Saudara pernah dengar tuh anak-anak bercerita tentang konsumsi? Yang dia bercerita itu orang-orang tua. Pulang ibadah, cuma mie tadi tuh orang kesiang, jadi lapar. Itu orang tua. Anak-anak kesiang nyana pernah, saudaranya nyana pernah dengar ini anak-anak pulang dari sekolah minggu, kong dorang mengeluh, dorang cuma terima gula-gula atau cookies. Nyana pernah. Nyana pernah dorang pulang, dorang bilang, mama kita kesiang cuma dapat roti mama. Nyanda.
Karena yang dorang tahu, dorang pi ibadah, itu yang saya maksudkan, ketulusan. Orang tua yang kadang-kala aja mengeluh. Kenapa? Karena orang kok so berharap dari rumah. Kadang-kala juga kami pastori terjebak, saudara. Lain kali so nak memasa di pastori, berharap ibadah kok sebentar, so nak memasa. Kalau saudaranya, saudara tetap orang tuh pastori kadang-kala. Ini etik dengan nyancel kali sudah. Dong so bebas tugas itu jam 6. Oh jam ini sebentar ada ibadah di keluarga A. Pasti makan gua itu. Makan. No, kio. Serta pulang baku cakar semua. Anak-anaknya nggak ada kasihan. Itu sekali lagi, itu yang saya maksudkan dengan mendekat kepada Tuhan dengan ketulusan. Ketulusan itu akan tergambar di dua hal tadi. Pertama, motivasi. Dan yang kedua, tujuan. Kiranya motivasi kita jelas, hanya mau menyenangkan Tuhan. Kiranya tujuan kita jelas, kita mau mendekat di hati Tuhan. Kita bukan cari tangan Tuhan, bukan. Tapi kita cari hati Tuhan. Karena kalau kita dapatkan hati Tuhan, dengar, engkau dapatkan hati Tuhan, tangan Tuhan itu akan bergerak. Tapi kalau saudara cuma mau cari tangan Tuhan, belum tentu tangan itu bergerak, belum. Tapi kalau tujuan kita mau cari hati Tuhan, saya percaya tangan Tuhan, dia akan bergerak, dia berkati. Dia berkati, dia berkati, dia tolong. Why? Karena kita cari hati Tuhan. Sekali lagi bukan berarti saya tidak setuju. Saya percaya, saudara. Saya percaya mujizat itu ada. Kita punya doa begitu kok. Gereja ini pun ada karena mujizat Tuhan. Jangankan bangunan gedung gereja, kita ini pun ada sampai malam ini mujizat. Amin, saudara. Dan ada banyak mujizat yang Tuhan siapkan pada kita. Tapi kiranya bukan itu tujuan kita. Sekali lagi, kalau tujuan kita dekat kepada Tuhan karena mujizat, kita bisa kecewa tatkala kita tidak lihat mujizat. Tapi biar kiranya tujuan kita adalah hati Tuhan. Biarkan kita cari hati Tuhan sampai tangan Tuhan itu dia bergerak atas kita. Terakhir, perhatikan ayat 15 ini. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Perhatikan dua kata yang menarik perhatian saya tadi waktu saya baca dan renungkan akan ayat ini. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Sekali lagi perhatikan, Yesus bilang begini, yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Yesus bicara tentang dekat kepada Allah seperti seorang anak. Poin pertama kita belajar tentang ketulusan, yang di dalamnya ada dua hal, motivasi dan tujuan. Tapi poin yang kedua, Yesus bilang begini, sekali lagi perhatikan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Dengan kata lain begini, Yesus mau ngomong begini, kalau kita balikkan kalimat itu, kalau kamu mau menyambut kerajaan Allah, lihat seperti anak-anak gitu. Bersikaplah seperti anak-anak. Kalau seandainya
Presiden Jokowi yang kemarin beberapa waktu lalu lewat di sini, memang orang tua heboh. Tapi anak-anak pasti dong hebohnya luar biasa. Waktu presiden lewat, memang orang tua heboh. Tapi anak-anak itu, hebohnya luar biasa itu. Beberapa tahun yang lalu ketika Presiden Jokowi kali pertama atau di periode pertama jadi presiden, ada anak dari Tomohon ya, sempat viral itu. Dia menangis, dia marah orang tuanya karena tidak bangunkan ketika Jokowi menangis. Sampai pada akhirnya Presiden Jokowi telepon anak itu, bicara. Mungkin saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu viral. Gibran telepon dia, Gibran atau Kaisang yang telepon anak itu, sambung, cari, suruh pas pampres, cari itu anak itu. Karena rame di TikTok, di IG, dia marah-marah sama Pak, menangis, heboh gitu. Yesus bicara soal anak-anak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak. Hal yang kedua yang saya dapat jumpai waktu kita mendekat kepada Tuhan, sekali lagi pertama tadi ketulusan yang di dalamnya ada motivasi dan ada tujuan. Yang kedua yang saya dapat perhatikan dalam bacaan firman tentang sikap atau respon. Katakan bersama, sikap dan respon. Sekali lagi, 2, 3. Anak-anak punya sikap dan respon, mereka berbeda. Itu yang Tuhan ingin waktu kita dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah. Sikap dan respon kita kiranya akan seperti anak-anak. Kiranya akan seperti anak-anak. Kenapa anak-anak itu hari-hari ini kita terus perlu tingkatkan pelayanannya dan banyak hal. Karena mereka generasi selanjutnya, generasi emas dan sebagainya. Di usia-usia seperti ini atau anak-anak, penanaman pengertian firman menjadi sangat penting, Sekali lagi, kenapa hal-hal itu menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan? Karena di situ sikap dan respon itu luar biasa. Kiranya waktu kita mau dekat kepada Allah, sikap dan respon kita itu akan seperti anak-anak, antusiasnya, kesungguhannya, ketulusannya, sukacitanya dan sebagainya. Kiranya sikap kita pun akan seperti itu. Mari datang mendekat kepada Tuhan seperti anak-anak yang ketulusan itu ada, dan sikap serta respon kita kepada Tuhan itu luar biasa. Katakan haleluya sambil tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Coba. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari awal Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah
Bujana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidup, semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga tulus selalu, akan aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu rindu. Bolehkah sekali lagi dari awal katakan bersama, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kiranya motivasi dan tujuan kita jelas. Tuhan, Bentuklah hati, Kiranya tujuan kita adalah mencari hati Tuhan. cari Kiranya motivasi kita menyenangkan Tuhan. cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Ku serahkan hidupku, Mari bangun sikap dan respon semua ku kagum dan hormat akan Tuhan. tulus dan hingga tulus selalu. Aku Menyenangkan-Mu, Lambaikan kedua oh tangan. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu CPA serukan menyenangkan. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu Lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu dengan kerinduan kita menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu, Yes, senangkan. yes Tuhan. Hanya itu kerinduan, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat suaramu Hanya itu dengan sikap kagum dan hormat akan Tuhan. kerinduan hatimu Tuhan. Haleluya.
jauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Bolehkah sekali lagi? Dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bolehkah angkat kedua tangan kita? Haleluya. Tuhan tahu setiap motivasi dan tujuan kita. Dan Tuhan tahu apa yang Dia perlu buat bagi kita. Kalau saja tujuan kita adalah cari hati Tuhan, tangan Tuhan itu akan bergerak bagi kita. Dia tahu apa yang hendak Dia buat. Tidak ada tujuan, tidak ada motivasi yang lain. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengerti malam ini firman datang bagi kami, mengingatkan, mengajar kami untuk menata kembali waktu kami datang mendekat kepada Tuhan. Kadangkala kami tidak tulus ketika kami datang kepada Tuhan. Kadangkala hati kami ini tidak tulus. Kadangkala kami hanya mencari kesenangan pribadi. Kami datang kepada Tuhan. Kadangkala kami cuma mau mencari berkat ketika kami datang di rumah Tuhan. Tapi malam ini Engkau memperbaharui kami, menata kembali motivasi-motivasi kami. Apabila Engkau mendapati ada yang salah pada motivasi kami, apabila Engkau mendapati ada tujuan-tujuan yang salah pada kami, waktu kami coba mendekat kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami, ampuni. Roh Kudus perbaiki motivasi kami, Roh Kudus perbaiki tujuan-tujuan kami. Kami mau seperti anak-anak waktu dekat kepada Tuhan dengan segala ketulusan hati. Kadangkala kami lebih mencari tangan Tuhan yang di sana ada berkat. Kadangkala kami kejar tangan Tuhan, di sana ada mujizat. Kami lupa yang perlu kami cari adalah hati Tuhan. Kiranya tujuan kami adalah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bangun satu komitmen. Kami mau tinggalkan segala untuk Yesus. Kami
kami tidak akan tinggalkan Yesus hanya oleh karena hal-hal yang terima kasih Tuhan. Sekali lagi perbaiki motivasi kami Tuhan. Perbaiki tujuan-tujuan kami. Murnikan tujuan kami, murnikan motivasi kami. Waktu kami ada di rumah Tuhan, waktu kami datang mendekat kepada Tuhan, murnikan motivasi dan tujuan. Waktu kami melayani Tuhan, murnikan semua hanya untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Apabila ada yang datang malam ini, ada beban, ada pergumulan, ada masalah, Kristus menjadi jawaban bagi kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menjadi jawaban. Tuhan menjadi pertolongan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman yang kami dengar. Kami sedang dibawa Tuhan dalam pengajaran firman untuk dekat dengan Allah. Dan kami bersyukur malam ini Engkau ingatkan tujuan dan motivasi kami. Biar kiranya semuanya dalam ketulusan hati untuk Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang dengarkan Tuhan kita katakan amin. Tepuk suara yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya percaya malam ini menjadi malam penuh berkat bagi kita. Ada yang kali pertama hadir dalam ibadah raya tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Baik, puji Tuhan. Saya percaya malam ini semua kita diberkati Tuhan. Serahkan pada worship leader. Puji nama Tuhan. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh sekali lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Pertama persembahan dibawa di meja yang ada di depan. Seperti biasa, mulai dari bangku sebelah kiri saya. Sambil korban persembahan kita bawa ke depan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya.
Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bagi diri malam hari ini. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati seluruh korban persembahan yang telah kita bawakan. Tetap tinggal berdiri, kita akan segera menutup ibadah raya yang kedua di malam hari ini. Mari sekali lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu malam hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh Tuhan, datanglah kerajaan. Oh, jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kejayaan semarak kami kembalikan kepada Dikau Yesus Kristus Tuhan, hadir dan boleh memberkati kami di malam hari ini. Terima kasih untuk peneguhan Tuhan,
untuk lawatan Tuhan lewat firman. Terima kasih untuk mujizat, untuk pertolongan, untuk anugerah Tuhan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami percaya semua kami yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Dan kami percaya pula setiap korban yang kami persembahkan bagi Tuhan, apatah lagi pujian penyembahan kami, itu menyukakan dan menyenangkan akan hati Tuhan, sehingga kami akan berjalan dalam anugerah, kemurahan dan berkat serta mujizat Tuhan. Sekali lagi diberkati apa yang telah kami buat dan yang kami kerjakan bagi Tuhan dalam ibadah malam ini. Setiap korban-korban kami kecil besar, Tuhan yang sumber segala berkat memberkati kami sesuai janji firman. Setiap mereka yang telah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, janji firman Tuhan itu pun digenapkan bagi kami. Kau buka pintu berkat sorga, mencurahkan berkat-berkat itu atas kami. Ribaan kami dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani. Aktivitas, tugas, kerja, tanggung jawab kami berbeda-beda. Kami bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, kami punya aktivitas berbeda-beda. Tapi satu hal yang kami percaya, minggu baru yang akan kami jalani akan menjadi minggu berkat, minggu anugerah, minggu kemurahan, minggu rahmat Tuhan, yang Tuhan akan buat dan yang Tuhan akan kerjakan atas setiap kami, karena Sang Immanuel itu ada atas kami. Terpujilah nama Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di JPA diberkati Tuhan, dalam segala program pelayanan diberkati Tuhan. Minggu dalam semua kegiatan rohani juga Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, sertai perjalanan pulang kami tiba di rumah dengan segala selamat. Inilah doa syukur kami kepadamu. Kami berdoa bersyukur, kami tutup rangkaian acara ibadah raya kedua kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dalam posisi menerima berkat, lalu amenkan kata-kata berkat yang saya ucapkan. Tuhan memberkati hari-hari hidupmu, sehingga hari hidupmu penuh kemenangan, penuh berkat dan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha, tugas dan kerjamu, sehingga setiap hasil kerjamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu, sehingga segala sakit penyakit, wabah, virus, bala sampar, kecelakaan maut tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati rumah kediamanmu, keluar masuk di rumahmu diberkati Tuhan. Pagar api Tuhan mengelilingi rumahmu, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengentaran dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya silakan duduk kembali beberapa saat teduh pribadi sebelum kita tinggalkan tempat ini. Amin. Sekali lagi tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita bubar, saya ingin sampaikan pengumuman pertama. Ini minggu kedua dari kita sedikit merubah mendesain ibadah raya kita. Jadi pengumuman saya sengaja tempatkan sesudah kita doa berkat supaya tidak akan mengganggu jalannya ibadah, karena kadangkala di pengumuman ada interaksi-interaksi yang bahkan terkadang waktu yang panjang, sehingga sekali lagi saya taruh di bagian akhir.
tetapi mohon untuk kiranya saudara dapat bersabar untuk sampai selesainya pengumuman yang akan berlangsung. Ke depan Tuhan tolong warta-warta jemaat itu bisa dapat maksimal, semua orang dapat warta sehingga pengumuman baca mungkin tidak perlu karena semua telah mendapatkan warta, tetapi mungkin karena warta cetakannya masih sedikit sehingga masih akan dibantu dengan pengumuman yang dibaca. Baik, hari Senin besok kegiatan kita pada minggu yang berjalan ini yaitu hari Senin besok pertama jam 2 ada ibadah ucapan syukur 40 hari meninggalnya Bapak Oto Dayo, bertempat di belakang dari rumah Ibu Ceni. Majelis dan Permata terundang di sana. Lalu pada jam ini memang waktunya agak sedikit mepet ini, nanti mungkin tolong keluarga akan dapat mengatur karena jam 3 saudara ada undangan dari ini acara keluarga kami. Sebabnya Ibu Gembala sudah tidak sempat bersama karena sudah ke Langoan bersama dengan anak-anak karena besok ulang tahun dari papi kami yang ke-85 tahun dan akan diadakan di Langoan atau tepatnya mungkin di Ataya Cafe Ataya Cafe besok pada jam 3. Jadi mungkin jemaat dari sini bisa jam 2 sudah bisa bergerak ke sana. Nanti mungkin 1-2 yang akan menyusul mungkin 2:30 selesai dari akan nyusul. Tetapi sekali lagi jemaat yang lain sudah akan bergerak ke Ataya Cafe di Kakas. Jadi ulang tahun dari orang tua kami diadakan di Ataya Cafe. Jadi itu untuk besok hari. Lalu hari Selasa 4:30 pelwap di gereja atas nama Ibu Deborah Bokang. Lalu Kompas JPA jam 7 atas nama Bapak Jeffrey Mumek. Hari Rabu worship night dan hari Kamis jam 3 Kids JPA Adik Rizal Mingkit, dan malamnya jam 7 ada Permata Philadelphia Ibu Noya Tinaweng atau keluarga Tinaweng, Noya Tinaweng, Smyrna keluarga Amiruddin Ratu, Victory keluarga Wolukou Tiwau, Immanuel keluarga Mendagi Kumayas, El Sadai keluarga Pantau Kolowai, El Gibor Ibu Tintanot diadakan di Base Camp, dan Alpha Omega di keluarga Kamagi Tikowalu. Hari Jumat Force Community Saudara Nael Kambei, Eklesia keluarga Wisan Tampone jam 5 sore, Permata Eklesia jam 5 sore hari Jumat, sekaligus dengan ucapan syukur. Lalu ada Youth Family di keluarga Siagiano, dan jam 9 malam ada doa malam. Ini kali yang kedua, dan hari Sabtu sepanjang hari doa dan puasa akan diadakan doa bersama pada jam 1 siang pada hari Sabtu. Hari Minggu seperti biasa, dan Tuhan memberkati ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang sementara berjalan. Terus bantu doa, bantu dana, usaha, dan kiranya pembangunan akan dapat selesai dengan atau akan terus dapat berjalan. Saudara, mungkin sedikit informasi, pembangunan kita targetnya tahun ini ada 2, pemasangan plafon dan pemasangan granit. Jadi akan dikejar, karena itu panitia seksi usaha dana kami telah coba berupaya semaksimal mungkin beberapa program-program yang harus kami kerjakan supaya kalau boleh Natal 2023 ini plafon dan granit sudah terpasang. Kami akan terus berupaya, karena itu dukungan doa yang pasti pertama dan kerjasama kita. Ada usaha dana dalam kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Mau bilang semua, mungkin tidak semua. Sebagian besar jemaat terlibat dalam kegiatan pendanaan, dan saya telah dapat masukan ada 4